Hai teman kece, siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online? Mulai dari makanan, pakaian, sepatu, peralatan sekolah, mainan, sampai sepeda pun bisa kalian beli hanya dengan menggunakan HP. Tinggal pilih pesanan, check out, bayar, dan kemudian tunggu sampai paket kalian diantar langsung ke rumah. Wah, jadi lebih mudah dan praktis ya. Aktivitas jual beli online ini mungkin belum ada pada zaman nenek kakek kalian ya. Lalu bagaimana orang zaman dahulu melakukan jual beli? Pada awalnya, masyarakat belum memakai uang untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rata-rata, kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dengan cara mengolah alam di lingkungan sekitar dan melakukan barter atau pertukaran untuk barang yang tidak bisa dihasilkan sendiri. Contohnya, nelayan menukar ikan dengan buah-buahan dari penanam buah. Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dan semakin kompleks, sistem barter menjadi sulit lagi dilakukan karena nilai barang yang tidak jelas, barang mudah rusak, atau sulit dibawa, atau sulit menemukan orang yang sepakat untuk melakukan barter. Oleh karena itu, dibuatlah alat tukar untuk mempermudah aktivitas ekonomi, mulai dari uang komoditas atau benda-benda bernilai yang disepakati sebagai alat tukar. Logam mulia seperti emas dan perak, surat jaminan emas sampai uang fiat. Sistem pembayaran saat ini tidak hanya secara tunai atau menggunakan uang cash. Kita juga dapat melakukan pembayaran non-tunai. Misalnya, menggunakan kartu debit atau kartu kredit yang diterbitkan oleh bank. Selain itu, berkembang juga uang elektronik dalam bentuk kartu atau aplikasi di ponsel, tanpa perlu memiliki rekening di bank. Lalu, bagaimana perkembangan ekonomi di era digital seperti sekarang? Adanya internet dan teknologi yang semakin canggih mendorong terbentuknya ekonomi digital. Teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal laut semakin mempermudah pengiriman barang ke seluruh dunia. Dalam ekonomi digital, aktivitas jual beli barang dan jasa dapat dilakukan secara online, yang disebut dengan e-commerce. Seperti dibahas di awal video, belanja tidak harus lagi pergi ke toko, pasar, atau mall. Kita dapat belanja dari rumah dengan mengandalkan HP dan internet. Para pedagang membuka toko online dalam bentuk aplikasi atau website. Segala hal yang biasa kita temukan di toko fisik juga dapat kita temukan di toko online. Mulai dari adanya etalase barang, keterangan stok barang, hingga admin yang siap melayani pembeli. Ada beberapa kelebihan dari e-commerce loh. E-commerce mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Pembeli dapat membeli barang dari luar kota, bahkan luar negeri. Waktunya pun bisa kapan saja, tanpa perlu menunggu jam buka toko. Bagi pedagang, kondisi ini dapat memperluas pasar bisnisnya dan menjangkau lebih banyak pembeli. Pada aktivitas ekonomi, barang yang dibuat oleh produsen umumnya akan sampai ke konsumen melalui peran distributor. Adanya e-commerce dapat memotong jalur distribusi tersebut. Bahkan, kini konsumen atau pembeli dapat membeli langsung dari pihak produsen dengan harga yang lebih murah. Kelebihan lainnya adalah akses pembeli ke produk dan layanan yang bervariasi. Dalam satu aplikasi belanja online, pembeli dapat menemukan bermacam-macam jenis barang. Pembeli juga dapat membandingkan harga dan kualitas suatu jenis barang dari beberapa toko yang berbeda. Karena pembeli dapat membandingkan langsung, pedagang akhirnya menekan harga barang agar dapat bersaing dengan toko-toko lainnya. Toko online juga tidak memerlukan bangunan untuk memasang etalase produknya, sehingga dapat memangkas biaya sewa toko, air, listrik, atau gaji karyawan. Akibatnya, toko online dapat menawarkan harga yang cenderung lebih murah daripada toko fisik. Selain itu, toko online juga memudahkan masyarakat untuk mulai berjualan karena dapat dilakukan dari rumah saja. E-commerce juga menawarkan kemudahan pembayaran, misalnya melalui transfer bank, uang elektronik, virtual account, sampai cash on delivery
atau COD. Walaupun ada banyak kemudahan yang ditawarkan e-commerce, bertransaksi di dunia digital harus tetap bijak dan berhati-hati ya. Ada 3 prinsip yang perlu diterapkan ketika bertransaksi di dunia digital. Pertama, respect atau menghargai. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, kita tetap harus bersikap sopan dan saling menghargai satu sama lain. Misalnya, memilih kata-kata yang sopan ketika sedang bertanya atau menyampaikan keluhan kepada penjual. Kedua, educate atau terus belajar hal baru. Ekonomi di era digital adalah hal baru dan akan terus berubah seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, kita harus terus belajar bagaimana menggunakan teknologi dengan tepat. Sebagai penjual, pemahaman ekonomi digital dapat menjadi jalan untuk memperbesar bisnis. Sementara sebagai pembeli, pemahaman ini penting untuk memilih toko online yang aman dan terhindar dari penipuan dan kecurangan. Contohnya, dengan memilih toko online yang berada dalam aplikasi belanja online yang sudah terpercaya. Jangan lupa periksa reputasi toko online dari jumlah barang yang sudah terjual, rating atau peringkat, dan komentar review dari pembeli lainnya. Dan pastinya jangan mudah tergiur dengan diskon besar-besaran atau harga yang sangat murah. Ketiga, protect atau perlindungan. Salah satu cara mencegah kejahatan online adalah dengan melindungi informasi pribadi agar tidak tersebar bebas di internet atau diketahui sembarang orang. Informasi yang dimaksud seperti nomor KTP, alamat lengkap rumah, password email dan aplikasi, PIN ATM atau e-banking, serta kode OTP. Nah, sudah paham ya bagaimana perkembangan ekonomi di era digital memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi pembeli dan penjual. Selain itu, kita semua juga jadi tahu bagaimana caranya bersikap bijak dan berhati-hati ketika bertransaksi secara online.